Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bisunnati ila yaumil. Pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, segala pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kita untuk selalu berjalan di atas ilmu, mengamalkannya, serta memiliki semangat yang tinggi untuk selalu mendalami dan mempelajari agama yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memudahkan kita untuk mengamalkan hal-hal kebaikan dalam kehidupan kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini dapat kita melanjutkan kembali bahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, berbagai peristiwa yang mungkin dapat kita petik pelajaran dalam sejarah Islam ini, sehingga kita mendapatkan tuntunan dan juga inspirasi bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi yang kita lalui dalam kehidupan kita. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, ada satu hari yang paling berkah di antara hari-hari yang dalam satu minggu, merupakan keutamaan bagi kita untuk selalu memperbanyak melakukan atau mengucapkan ungkapan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana beliau motivasi umatnya pada hari yang mulia ini untuk banyak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, bahasan kita adalah lanjutan dari bahasan kita yang telah berlalu, yaitu pemerintahan di masa Khalifahan Bani Abbasiyah masuk pada masa pemerintah Al-Qadir Billah, setelah kita membahas tentang at-ta'i lillah. Berbagai peristiwa sekilas telah kita bahas. Al-Qadir Billah adalah yang menggantikan khalifah sebelumnya di kalangan Bani Abbasiyah, disebut dengan At-Ta'ilillah, ketika At-Ta'ilillah dipecat oleh ataupun diberhentikan oleh Perdana Menterinya saat itu, kemudian diganti dengan Al-Qadir Billah. Al-Qadir Billah namanya adalah yaitu Ahmad bin Ishaq Ibn al-Muqtadir, ya. Ini Al-Muqtadir adalah salah khalifah di Bani Abbasiyah, dan dia adalah cucu seorang khalifah yang sebelumnya, itu Al-Khalifah Al-Muqtadir Billah. Dikunyai sebut dengan Abul Abbas, ya. Al-Qadir Billah namanya Ahmad bin Ishaq bin Muqtadir, Al-Khalifah Abul Abbas. Dia dilahirkan pada tahun 336 Hijriah. Ya, 336 Hijriah. Beliau dilahirkan pada tahun 336 Hijriah, dan ibunya adalah Ummul Walad ismuha Tamanni, ya. Kana abyada kasal lihyah, dan Al-Qadir Billah ini berkulit putih, memiliki jenggot yang begitu lebat dalam, ya. Dayyinan aliman, dia seorang yang memiliki pengetahuan yang agama yang cukup, ya, mengamalkan, seorang yang saleh, maka disebut dalam istilah para penulis sejarah dayyinan. Kemudian juga aliman muta'abbidan. Ini salah sifat khalifah ini. Kita melihat di kalangan pemimpin Abbasiyah berbagai corak, ya, yang menjadi khalifah. Ada orang-orang yang begitu saleh, taat, ya. Kemudian juga ada di kalangan mereka orang-orang yang jauh dari ilmu. Tapi secara umum kekuasaan berada di tangan-tangan orang berilmu agama. Walaupun ada kelemahan-kelemahan di dalam sisi keahlian dalam pemerintahan atau menjalankan kekuasaan. Para penulis biografi atau penulis sejarah menyebutkan bahwa beliau ini ada dayyinan aliman muta'abbidan, seorang yang beragama, seorang yang berilmu, seorang yang rajin beribadah. Tentu ini ketika kita menceritakan pemimpin-pemimpin yang begitu baik dalam agamanya, dalam kepemimpinannya, menjadi inspirasi hendaknya bagi kita-kita, khususnya bagi kita yang diangkat oleh rakyatnya, yang dituakan oleh rakyatnya, yang jadi penguasa di tengah rakyatnya, bahwa hendaknya mereka menjadi qudwah.
bahwa sikap tingkah laku mereka menjadi perhatian oleh rakyat mereka dan bahkan akan tercatat dalam sejarah. Maka oleh sebab itu wariskanlah kepada rakyatnya, kepada generasi penerusnya contoh tauladan yang baik. Jika di antara kita mendapat amanah ya untuk mengemban tugas-tugas kenegaraan maupun tugas-tugas keumatan, ya, kita harus memberikan tauladan yang baik di dalam kehidupan kita agar dapat menginspirasi orang-orang yang di sekitar kita. Maka di sinilah pentingnya memilih pemimpin yang soleh, pemimpin yang taat, karena kesolehan dan ketaatan itu akan menjadi tauladan bagi rakyatnya, bagi orang sekitarnya. Dan juga akan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Sekaligus tentu tidak diragukan lagi bahwa pemimpin yang soleh, yang taat akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk menjalankan kepemimpinannya. Ya, akan dimudahkan oleh Allah SWT dalam mengurus umatnya, dalam mengurus bangsa dan negaranya. Dibukakan jalan-jalan kemudahan. Ini tentu kita perlu melihat bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu bersikap menjalin hubungannya dengan Allah SWT, juga hubungan dengan rakyatnya. Hubungan dengan rakyatnya akan diperbaiki oleh Allah SWT jika hubungannya dengan Allah sangat baik. Ketaatan kepada Allah sangat baik. Karena Allah sudah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka orang pemimpin, ya, tentu di ayat ini umum, siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan dia hadapi. Ya, siapapun dia, pemimpin dia, rakyat biasa dia, tetapi seorang pemimpin akan lebih penting lagi, ya, untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan tuntunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan terbaik dalam perencanaan pembangunan, dalam memberikan keputusan, dalam mengambil kebijakan, ya, dalam mengambil sikap, memberikan keputusan hukum maupun keputusan dalam perkara-perkara ekonomi dan sosial serta lainnya. Maka ini sangat penting bagi seorang pemimpin untuk selalu bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah petunjuk. Maka dia seseorang yang di pemimpin itu antara sifat yang direkomendasikan oleh para ulama penulis siasat syariah menyebutkan dia harus seorang yang soleh. Karena kesolehannya itu akan memberi faedah ke dalam dirinya, dalam kebijakannya juga kepada masyarakatnya. Dia akan menjadi tauladan yang baik bagi masyarakatnya, ya. Tentu tidak diragukan bagi kita seorang rakyat pasti menginginkan, senang melihat seorang pemimpin yang soleh, taat dan rajin beribadah. Dan tentu juga mendukung program-program keagamaan yang dilaksanakan oleh rakyatnya. Jadi maka seorang pemimpin yang taat, dia akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk mengurus urusan tugasnya, urusan bangsanya, urusan rakyatnya. Sebenarnya Allah telah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia prediksi dan tanpa dia kira-kira. Kadang-kadang seorang pejabat, seorang penguasa, seorang pemimpin ada motivasi untuk ingin mendapatkan kekayaan, ya, dengan cara-cara mungkin tidak mengikuti aturan agama atau dengan cara yang haram. Tapi seandainya dia bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan dia rezeki dari arah yang tanpa dia harus melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Dan orang yang mau bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Ini siapa saja, baik rakyat maupun penguasa, baik orang umum maupun orang khusus, ya. Maka dari itu seandainya penduduk negeri mau bertakwa, baik pemimpin dan rakyatnya, Allah sudah berjanji, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu mau bertakwa. Penduduk negeri itu tadi dari penguasa dan rakyatnya. Bertakwa, Allah akan bukakan keberkahan di langit dan di bumi. Maka dari itu salah satu program terpenting di setiap penguasa hendaknya adalah
buat program-program bagaimana kehidupan beragama menjadi tenang, menjadi prioritas, karena dengan keberkahan dari kehidupan beragama tadi akan melahirkan ketenteraman, kesejahteraan, kesentosaan. Jadi banyak kita lihat, boleh jadi ada negara yang maju secara ekonomi, namun secara keamanan, ketenangan hidup mereka tidak dapatkan. Tapi kadangkala kita lihat ada negara-negara secara ekonomi di bawah standar, tapi kalau kehidupan di mereka adalah kehidupan yang dibina atas agama, akidah yang baik, justru kehidupan mereka penuh dengan ketenangan, kedamaian, ya, tidak ada perlombaan dalam kekuasaan, dalam harta benda, dalam berbagai kekisruhan yang dialami oleh negara-negara yang mereka merasa maju dalam bidang ekonomi. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, maka dari itu kita sebagai rakyat, agar lahirnya pemimpin-pemimpin yang soleh, juga kita perlu membentuk diri kita agar rakyat yang selalu bertakwa kepada Allah, agar kita diberi pemimpin oleh Allah SWT, pemimpin yang sayang, yang penuh terpercaya dalam menjalankan tugasnya. Karena Hasan Basri ketika mengomentari bagaimana kekejaman Hajjaj bin Yusuf, gubernur Kufah, Hasan Basri, seorang tabi'in murid Ibnu Mas'ud, mengomentari, memberi tanggapan bahwa diangkatnya Hajjaj bin Yusuf sebagai gubernur rakyat Kufah adalah sebagai balasan terhadap tindakan dan perilaku rakyat Kufah yang banyak melanggar aturan agama. Kita tahu bahwa rakyat Kufah di masa khalifahan Umar bin Khattab sudah mulai melakukan berbagai bentuk penyimpangan dan tipu muslihat terhadap kekuasaan. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas mereka fitnah, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, difitnah dengan tuduhan tidak pantas menjadi tidak baik dalam solatnya, segala macamnya. Kemudian berlanjut dengan peristiwa terbunuhnya Husain dan berbagai peristiwa-peristiwa lainnya, ya, juga di sana terbunuh Ali bin Abi Thalib dan banyak peristiwa-peristiwa lain terjadi di Kufah. Memang Rasulullah SAW telah menggambarkan bahwa dalam sebuah hadis ketika beliau menunjuk ke arah timur Madinah, beliau menyebutkan al-fitnah hauna, al-fitan min hauna. Wah, fitnah akan lahir dari arah ini dan dari arah ini, yaitu disebutnya adalah menunjuk ke arah Najd, ini maksud adalah Kufah. Di mana dalam fakta sejarah menunjukkan, ya, Kufah penuh dengan banyak tragedi sejarah yang memilukan. Maka Hasan Basri menyebutkan diangkatnya Hajjaj bin Yusuf sebagai gubernur adalah sebagai balasan perbuatan dari kedurhakaan, kemaksiatan, kemungkaran yang merajalela di Kufah. Dan ini juga isyarat satu faedah dari firman Allah SWT, wa kadzalika nuwalli ba'dadh ma kanu yaksibun. Ya. Demikian kami angkat, kata Allah, jadi pemimpin seorang orang yang zalim sebagai atas bagian lainnya sebagai balasan atas perbuatan yang melakukan. Maka juga ungkapan salaf, kama takunu yuwalla alaikum, kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kondisi kalian, demikian pula yang akan dijadikan pemimpin di atas kalian. Jika rakyat penuh tipu muslihat, rakyat orang-orang yang suka berkhianat, orang yang berbohong, berdusta, maka akan lahir pula lah di tengah-tengah mereka pemimpin-pemimpin yang membalas perbuatan yang sama di tengah-tengah mereka. Semoga kita dilindungi oleh Allah SWT dari segala sifat-sifat yang membawa kerugian bagi dunia dan akhirat kita. Dan Allah memperbaiki kondisi kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu taat, membina kehidupan berbangsa dan negara di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Taib, muta'abidan juga ahli ibadah. Kita sudah banyak bercerita dari sepanjang pembahasan faedah-faedah sejarah Islam yang telah kita bahas. Kita membuktikan seorang pemimpin yang soleh, yang tak beribadah, di dalam kepemimpinannya membawa keberkahan kepada umatnya. Keberkahan yang banyak. Jadi kemajuan ataupun keberkahan itu tidak nilai dari segi pendapatan per kapita sebuah negara saja. Ya, karena banyak orang menilai kesejahteraan rakyat itu dari pendapatan per kapita. Padahal hakikat sebetulnya rezeki yang diberikan Allah itu adalah bukan dari sisi materi mata, tapi keberkahan, tingkah laku rakyat yang baik sebuah keberkahan. Kesehatan, tidak ada penyakit yang menular dan berbagai kehidupan masyarakat yang jauh dari penyakit-penyakit, ya, sehingga kehidupan masyarakat sehat. Itu juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rakyat yang patuh, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang soleh, pemimpin yang amanah, juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini kita memandang rezeki selalu dalam bentuk uang atau emas dan perak atau bentuk materi. Kita tidak melihat
rezeki itu dari sisi lain. Padahal rezeki yang terbesar, yang lebih besar lagi adalah keimanan yang Allah berikan ke dalam diri kita, yang Allah tanam ke dalam diri kita. Maka oleh sebab itu, kita yakin ya sepenuhnya bahwa kebahagiaan itu bukan dari sisi kemajuan ekonomi semata, tetapi yang lebih penting lagi adalah kalau kita lihat bagaimana kondisi kaum muslimin sebelumnya hidup dengan ekonomi yang pas-pasan. Bahkan Rasulullah SAW, hamba yang paling cintai Allah di masa Khalifah Rasyidin, mereka hidup dalam ekonomi yang sulit, tetapi mereka tetap hidup dalam keadaan damai, tentram, sejahtera. Baik, karena kalau seandainya kebahagiaan itu bersumber dari ekonomi, tentulah Allah dan akan mengutus para rasul dengan membawa konsep ekonomi, bukan konsep kehidupan beragama. Baik, tapi agama ini menghitung juga memberikan tuntunan bagaimana kehidupan berekonomi yang sesuai dengan aturan ilahi, kehidupan berpolitik yang sesuai aturan ilahi, ya, dan tidak sebagaimana pendapat sebagian orang ingin memisahkan antara aturan Islam dengan dunia politik. Itu berarti orang-orang yang ingin mengencilkan peranan Islam di dalam kehidupan ini. Ya, tentu tidak benar pandangan tersebut, bahwa agama Islam adalah agama yang lengkap, yang sempurna, mengatur segala sisi kehidupan manusia, ekonomi, sosial, ya, kemudian politik dan seterusnya, keamanan, hankam, semuanya ada aturan dalam Islam. Taib. Waquran min jillatil khulafa'i wa amsalihim. Jadi waquran, orang yang sangat berwibawa. Ya, ini juga kadang-kadang menyebabkan tidak dihargainya seorang pemimpin, kurangnya wibawa seorang pemimpin. Kadang-kadang seorang pemimpin di dalam sikap, dalam kata-kata tidak menjaga wibawa kepemimpinannya. Maka seorang pemimpin tentu setiap kalimat yang keluar dari mulutnya, setiap sikap yang dia ambil akan merupakan manifestasi gambaran dari sikap kepribadiannya. Nah, sehingga rakyat akan menilai siapa dianya. Ya, maka oleh sebab itu seorang pemimpin ketika memberikan sebuah statement, sebuah tanggapan, tidak tergesa-gesa tetapi harus dengan perhitungan yang matang, tidak meresahkan, tidak merugikan rakyatnya atau tidak menimbulkan keresahan di tengah rakyatnya. Waquran, berwibawa. Jadi tidak pantas seorang pemimpin yang memiliki wibawa dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang olok-olok, perbuatan yang bermain-main. Ya, seharusnya seorang pemimpin itu menggambarkan bagaimana keseriusannya di dalam memerintah. Ya. Min jilati khulafa wa amsalihim, termasuk dari para khalifah yang yang jilla, yang terhormat, yang berwibawa, ya. Pemimpin khalifah yang besar-besar, maksudnya yang memiliki peranan di dalam memimpin umat. Sehingga Ibnu Salah menjadikan dia termasuk dari kalangan ulama Syafi'iyah. Dalam Ibnu Salah menulis sebuah tabaqat Syafi'iyah, menulis biografi para ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Maka Al-Qadir Billah, Ahmad bin Ishaq Al-Muqtadir ini disebutkan salah seorang ulama dari ulama Syafi'iyah dalam terjemahan, dalam biografi Ekslofedi, terjemahan ulama-ulama Syafi'i yang ditulis oleh Ibnu Salah. Ya. Dan Al-Qadir Billah atau Ahmad bin Ishaq Ibn Al-Muqtadir ini mempelajari fikih melalui salah seorang ulama Syafi'i yang disebut dengan Abi Bishrin Ahmad bin Muhammad Al-Harawi Al-Syafi'i. Khatib Al-Baghdadi menyebutkan kana minad din wa idamatit tahajjud. Ya, orang yang betul-betul memegang agama, kemudian juga orang yang sangat selalu serius menjaga salat tahajudnya. Ya, wa kasratus sadaqat ala sifatin ishtahar anhu, dan juga seorang yang suka berderma, sedekah, bersedekah. Ya. Jadi seorang pemimpin ya visinya atau ya tidak sekedar ingin menumpuk harta untuk 7 keturunan, tapi dia adalah seorang yang menginfakkan harta yang dia dapat dari gajinya atau dari pemberian negara kepadanya. Dia suka berinfak, suka berderma. Ya, tidak sedikit dalam sejarah Islam kita temukan seorang pemimpin yang mengorbankan hartanya demi untuk kesejahteraan rakyatnya. Bukan sebaliknya, mengorbankan rakyatnya demi kesejahteraan keluarga dan koleganya. Nah, ini perbedaannya. Dan pemimpin-pemimpin ini tentu pasti dirindukan oleh semua orang. Lahirnya pemimpin yang soleh, yang suka bersedekah, yang suka beribadah, yang mengetahui agama.
Sehingga lahirlah keputusan yang mendukung kehidupan beragama lebih baik tengah masyarakat. Di sini juga seorang masyarakat bertanggung jawab, kita bersama melahirkan pemimpin ini, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang paham agama. Kelak mungkin saja dia akan menjadi seorang tokoh, mungkin saja seorang yang menjadi pejabat, sehingga dia memiliki modal agama untuk menjadikan jabatan sebagai wasilah khidmah bagi agama dan umatnya. Kemudian juga dia bukan sekedar seorang khalifah biasa, ya, dia sebagai kita katakan seorang ahli ibadah, juga ulama, ya, ahli fikih, dan juga orang yang derma, suka berinfak. Wa sannafa kitaban fil usul, dan juga dia seorang yang menulis kitab agama, ya, menulis kitab dalam ilmu akidah. Di mana dalam kitab usul di sini bukan usul fikih dimaksudnya, beliau menulis kitab dalam kitab akidah menyebutkan sana keutamaan para sahabat Rasul. Kenapa? Karena di masa kepemimpinan Al-Qadir Billah, kita tahu ada Al-Hakim Al-Ubaidi yang berkuasa di Mesir, yang mana kekuasaannya sudah hampir menyaingi kekuasaan Khilafah Bani Abbasiyah di Baghdad. Nah, maka beliau menulis akidah untuk menjelaskan kebatilan akidah yang disebarkan oleh orang Syiah Rafidhah menghina para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menulis kitab ini, dan dalam kitab ini dalam tentang keutamaan sahabat, ya, dan juga membantah paham Mu'tazilah, ya, menjelaskan dalil-dalil kebatilan madzhab orang Mu'tazilah yang menyatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Nah, jadi ada dua sisi yang baru bahas di sini. Ini juga melihat kondisi yang dihadapi oleh masyarakat dunia Islam saat itu, adanya kelompok yang berkuasa, yaitu yang memiliki akidah suka mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin mengkafirkannya. Demikian pula tersebarnya paham, yaitu paham Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, yang telah pernah lahir di masa kekuasaan Ma'mun. Tentu mereka tetap saja, keberadaan mereka tetap tidak punah, tetapi ada yang mewarisi. Maka Al-Qadir Billah menulis kitab akidah yang membahas topik-topik untuk menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam pembahasan tersebut. Kemudian kitab tersebut dibaca setiap hari Jumat dalam halaqah Ashabul Hadis, kata Khatib Baghdadi. Jadi kitab itu memuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kitab itu dibaca setiap Jumat di halaqah Ahli Hadis, ya. Wa hadurhu nas muddat khilafatihi. Jadi di mana kitab akidah ini dipelajari setiap hari Jumat bersama ahli hadis. Ahli hadis membahas kitab tersebut dan dihadiri oleh masyarakat umum, ya, itu dilaksanakan selama masa kekhalifahannya. Jadi seorang pemimpin menulis kitab membahas akidah untuk yang harus diyakini oleh rakyatnya, sehingga kitabnya menjadi kitab yang dipelajari, ya, karena dia ada seorang pemimpin, tentu dihargai, ya, dan kemudian kitabnya tersebut dipelajari oleh para ahli hadis, diajarkan oleh para hadis kepada masyarakat awam, ya. Jadi mana kepemimpinannya selama 41 tahun 3 bulan. Jadi 41 tahun dia berkuasa Al-Qadir Billah ini. Ibnu Katsir dan beberapa penulis biografi atau sejarah mengatakan bahwa dia adalah khalifah terlama yang berkuasa di kalangan para khulafa, para pemerintah penguasa Bani Abbasiyah. Itu sekitar 41 tahun. Ya. Dia diangkat menjadi khalifah setelah khal'i ta'i, jadi setelah penurunan ta'i lillah, yang khalifah sebelumnya diberhentikan dari kekuasaan tahun 381 Hijriah. Jadi dia berkuasa dari tahun 381 Hijriah sampai 422 Hijriah. Itu dia berkuasa. Jadi 381 Hijriah sampai 422 Hijriah. Itu sekitar 41 tahun 3 bulan, ya. Di mana saat pemecatan pemberhentian At-Ta'ilillah menjadi khalifah, dia tidak berada di Baghdad, ya. Faqadima fi ashir Ramadan, pada tahun 300, dia sampai ke Baghdad pada 10 Ramadan tahun 381 Hijriah. Kemudian wajalas min al-qadi julusan aman wa hunni'a. Kemudian baru besoknya, yaitu tanggal 11, dia memberikan sambutan pidato kekhalifahannya secara umum.
dan mendapatkan sambutan dan ungkapan selamat dari berbagai pejabat negara dan juga para rakyatnya. Saat dia menjadi khalifah 381 Hijriah itu dia belum menikah. Ya, dia lahir yaitu 336 Hijriah. Dia menjadi khalifah 381 Hijriah. Jadi sekitar 35 tahun ya umurnya ya. Atau ya 36 81 ya sekitar 45 tahun ya 50 ya sekitar 50-an tahun umurnya. Kemudian dia menikah 46 tahun umurnya, kemudian menikah pada tahun 383 Hijriah, dengan putri dari Al-Malik Bahad Daulah namanya Sukainah. Kemudian setelah dia menikah pada tahun 391 Hijriah, yaitu berapa tahun setelah itu dia mengangkat putra anak sebagai putra mahkota, dan umur anaknya ketika itu masih 9 tahun ya. Kenapa dia menyegarakan hal itu? Disebutkan karena Al-Khatib Al-Wathiq sara ila Khurasan wafta'ala kitaban min al-qadi bi annahu wali ahdihi. Jadi karena terjadi semacam perebutan kekuasaan setelahnya oleh Al-Khatib Al-Wathiq, yang dia berangkat ke Khurasan. Di sana dia membuat sebuah kitab semacam dekret dari raja bahwa dia adalah wali ahad, dia adalah putra mahkota yang diangkat oleh Al-Qadi Billah. Kemudian hal itulah tujuannya untuk membatalkan tipuan dari Al-Wathiq ini. Dia menyatakan resmi untuk mengangkat anaknya sebagai putra mahkota. Kemudian dalam masa waktu penguasaan Al-Qadi Billah, kekuasaan Al-Hakim Al-Ubaidi itu semakin kuat di Mesir. Mana kita sebutkan salah satu madhab dari sekte Syiah Al-Batiniyah, itu Al-Fatimiyah yang berkuasa di Mesir, ya, semakin memperluas kekuasaannya. Kemudian dengan demikian Al-Qadir Billah berusaha membuka topeng penipuan dari Al-Ubaidi, Hakim Al-Ubaidi. Al-Hakim Al-Ubaidi ini disebutkan yaitu di mana dia mewajibkan pada rakyatnya, bahkan kepada semua orang itu, jika disebut nama Hakim Al-Ubaidi, orang harus sujud. Bayangkan, dia mengaku sebagai Tuhan, dia juga menghalalkan perkara-perkara yang haram dalam agama. Jadi memiliki pemikiran madhab yang sangat membahayakan akidah kaum muslimin. Sehingga jika nama Hakim Ubaidi disebut, maka orang-orang harus bersujud. Bayangkan, demikian disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tarikhnya, dalam kitab Bidayah wa Nihayah, dan beberapa penjelasan ulama-ulama lain. Jadi karena itulah Al-Qadir Billah menyuruh membuat catatan penjelasan tentang garis keturunan Al-Ubaidi ini. Siapa dia hakikatnya? Itu. Jadi siapa hakikatnya dia Al-Hakim Al-Ubaidi ini? Bahwa mereka bukanlah keturunan dari Ahlul Bait, karena mereka mengaku dari keturunan Ahlul Bait ini, Hakim Al-Ubaidi ini. Dan sebenarnya mereka itu adalah dari keturunan Disan bin Sa'id Al-Kharami. Ya. Jadi ulama-ulama para Ahlul Bait yang ada di Baghdad itu memberikan catatan, memberikan tulisan atau menandatangani pernyataan tersebut secara bersama-sama bahwa Hakim Al-Ubaidi yang ada di Mesir yang disebut dengan Daulah Fatimiyah bukanlah keturunan Fatimah ataupun keturunan Al-Bait. Taib. Bahwa kakek mereka di situ disebutkan dari Mahdar itu catatan garis keturunan
Hakim itu kakek mereka, Hakim Baidi adalah pertamanya berangkat ke Maghrib bersama dengan, kemudian di sana mengaku sebagai Al-Mahdi yang telah kita bahas sebelumnya, ya. Dan pada dasarnya mereka awalnya adalah keturunan dari kelompok orang Khawarij, ya. Kemudian memiliki pemahaman kezindikan, ya, kemunafikan. Kemudian juga membawa akidah Al-Majusiyah yang mereka meyakini dua Tuhan dan mereka mempertuhankan pemimpin mereka. Kemudian atal hudud, mereka membatalkan, mengingkari tentang hukum-hukum Islam, wa abahul furuj, dan menghalalkan perbuatan-perbuatan zina dan segala macamnya, wa safaqud dima, mereka juga sangat banyak membunuh kaum muslimin, wa sabbul anbiya, dan mereka juga mencela para nabi, ini keyakinan, wa la'anus salaf, dan mereka juga orang-orang yang melaknat para ulama-ulama salaf. Wadda'u ar-rububiyah, dan di antara kepemimpinan Al-Fatimiyah ini juga mereka mengaku memiliki sifat ketuhanan, ya. Kemudian Al-Qadir Billah juga menyuruh para fuqaha Mu'tazilah untuk bertobat dari akidah mereka. Tafatarau min i'tizal wa rafd, dan dari situlah mereka menyatakan berlepas diri dari akidah Mu'tazilah dan juga pemahaman Rafidah, ya. Wa ukhidha hududuhum bidzalik, ya. Wa ukhidha khututuhum bidzalik, jadi dibuat perjanjian. Ini bentuk kesolehan seorang hakim ini, Al-Qadir Billah, Khalifah Abbasiyah Al-Qadir Billah ini, dia memperoleh kondisi keyakinan masyarakatnya, menyelamatkan akidah masyarakatnya. Pertama tentang keyakinan penipuan, pembohongan hoax yang secara massal dilakukan oleh Hakim Al-Ubaidi Al-Fatimiyah di Mesir. Kemudian juga membersihkan paham-paham penyimpangan sepaham Mu'tazilah dan keyakinan Rafidah, Syiah Rafidah, sehingga para ulama-ulama membuat pernyataan bahwa mereka adalah orang-orang yang berlepas diri dari akidah tersebut. Pada tahun yaitu 398 Hijriah, ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir juga di sini, 398 Hijriah, terjadi suatu fitnah, yaitu antara Syiah dengan Sunnah di Baghdad ini, ya. Jadi sebelumnya sudah sering kita sebutkan bagaimana hampir setiap tahunnya selalu terjadi pembunuhan, perangan, ya, permusuhan dalam bentuk fisik antara Syiah dan Sunni di Baghdad. Di mana diceritakan di sini oleh Ibnu Katsir, ini cerita sangat panjang di sini disebutkan, ya. Ya, di fi Ashir Rajab, di tanggal 10 bulan Rajab tahun 398 Hijriah ini, jarat fitnatun bainar Rafidah was Sunnah. Terjadi perperangan atau pembunuhan antara Syiah Rafidah dengan orang-orang Sunnah. Sebabnya adalah anna ba'dul Hashimiyin qasada Abu Abdullah Muhammad bin Nu'man al-Ma'rufah bin al-Muallim wa kana faqih Syiah bi masjidihi bidarbi riyah farlahu bisabbi. Jadi di mana sebabnya adalah sebagian orang Hashimiyin menemui ulama seorang Syiah, ya. Kemudian dia menyuruh untuk melaknat. Fasara ashabuhu wastamfara ashabul qarah wasara ila dar qadi Abi Muhammad bin Akfani. Jadi di situ terjadi perselisihan, ya, ketika orang Syiah ini yaitu memperlihatkan kebenciannya kepada para sahabat, mencela para sahabat. Akhirnya terjadi kericuan, dibawa ke rumah seorang ulama, yaitu ulama Syafi'iyah, Abu Hamid Al-Asfaraini, ya. Kemudian juga wajar fitnatun tawilah, kata Ibnu Katsir, terjadi fitnah yang sangat panjang, ini lama gitu maksudnya. Kemudian orang Syiah membawa sebuah mushaf. Mereka mengatakan bahwa itu adalah mushaf Ibnu Mas'ud. Dan di dalam mushaf itu, ya, yukhalifu masahif kullaha. Mushaf yang mereka katakan ini mushaf Ibnu Mas'ud, yang mana mushaf itu menyelisih semua mushaf-mushaf yang ada. Wajumi al-asyraf wal qudha wal fuqaha, dikumpulkanlah semua. Al-asyraf ini adalah keturunan Al-Bait, dan para qudat, ya, hakim dikumpulkan semua, wal fuqaha,
kemudian semua ulama-ulama dikumpulkan, para qadi dikumpulkan, para Hashimiyah, keturunan Bani Hashim dikumpulkan di hari Jumat waktu itu, ya, yaitu Yaumul Jum'ah, yakni pada malam Jumat. Kemudian dibawalah mushaf yang dibawa oleh Syiah tadi kepada tengah-tengah para ulama. Kemudian Syekh Abu Hamid Al-Sfarayini dan para ulama memerintahkan untuk membakar mushaf yang dibawa orang Syiah tersebut. Fa'ala dzalika min wahdar minhum, disaksikan oleh para ulama semua. Faqadibat Syiah min dzalika ghadban syadidan. Orang Syiah marah dengan kemarahan yang sangat. Wa ja'alu yad'una lailatan nisfi min Sya'ban ala man fa'ala dzalika wa yasbunahu. Di mana mereka yaitu mencela, memaki-maki orang-orang melakukan demikian pada malam nisfu Sya'ban, ya. Kemudian pada malam tersebut para pemuda-pemuda orang Syiah ini ingin menyerang Abi Hamid Al-Sfarayini ke rumahnya, ya. Kemudian Abu Hamid Al-Sfarayini pindah dari rumahnya ke salah seorang ulama Darul Qutun, wasahu ya Hakim ya Mansur, di mana mereka memanggil-manggil nama Hakim Al-Fitimiyah, ya. Kemudian ketika sampai berita itu kepada Al-Qadir Billah, faqadiba wa sa'anahu li nasri ahli sunnah. Disitulah Al-Qadir Billah mengirim pasukan untuk membela ahli sunnah, yang mana ulama al-sunnah yaitu Abu Hamid Al-Sfarayini dikepung rumahnya oleh pemuda-pemuda Syiah betul. Huriqat durun katsira min duris Syiah, terjadi pembakaran yang luar biasa terhadap rumah-rumah orang Syiah. Wajarrat khutubun syadidatun wa ba'asa amir al-juyus ila Baghdad liyanfiya anha Ibnu Muallim. Kemudian Ibnu Muallim yang membuat persoalan ini dikeluarkan dari Baghdad, ya. Kemudian wa muni al-qassas min ta'arud lil fitan wa su'al bi ismi ahad min as-sahabah. Ya, kemudian juga dilarangnya para penceramah, pembawa-pembawa kisah untuk mencela para sahabat. Ya, kemudian kembalilah Abu Hamid Al-Sfarayini ke rumahnya, ya. Kemudian itu kisah, ya, yang disebutkan pada tahun tersebut oleh Ibnu Katsir. Terjadinya di sini disebutkan permusuhan, ya, ketika mereka orang-orang Syiah ini, ya, wa kana Syekh Abu Hamid Al-Sfarayini ayuqtala fiha wa sahah Rafidhah bi Baghdad, di mana orang Syiah Rafidhah di Baghdad yang telah mengepung rumah Abu Hamid Al-Sfarayini dari ulama al-sunnah ini, mereka menteriakkan nama dari pemimpin Syiah Rafidhah atau Batiniyah yang ada di Mesir, yaitu ya Hakim ya Mansur. Kemudian akhirnya tadi kita sebutkan Al-Qadir Billah mengirim pasukan, ya, untuk menolong al-sunnah, maka akhirnya dapatlah didamaikan dan dipukul mundur pasukan orang Syiah Rafidhah yang sedang menyerang rumah-rumah Ahlussunnah wal Jamaah saat itu. Taib. Kemudian pada tahun 422 Hijriah, inilah tahun meninggalnya Al-Qadir Billah, ya. Itu hari pertama di hari tasyrik, dan dia hidup selama 87 tahun, ya, umurnya 87 tahun dan berkuasa sekitar 41 tahun. Itu sedikit tentang kekuasaan Al-Qadir Billah di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kemudian juga banyak kisah-kisah di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir, di antaranya pada tahun 398 Hijriah, itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 dari Rabiul Akhir, terjadi di Baghdad itu peristiwa salju yang sangat dahsyat, yaitu bihaitsu baqiya ala wajhil ard zira'an wa nisf. Jadi tebal salju itu sekitar 1,5 hasta. Kemudian wa makatha usbu'an lam yadhub, selama 1 minggu salju tersebut tidak pernah cair, ya. Kemudian sebutkan beberapa peristiwa-peristiwa lain juga. Ibnu Katsir menyebutkan lebih rinci tentang peristiwa surat dari Al-Qadir Billah dalam masalah perincian atau penjelasan tentang
garis keturunan Al-Hakim Al-Ubaidi, ya, yang dibahas yaitu pada tahun 402 Hijriah. Di sini disebutkan dari bulan Rabiul Akhir, yaitu kata haula'i bi Baghdad. Jadi ulama-ulama, ya, berkumpul di Baghdad untuk menjelaskan garis keturunan Al-Hakim Al-Ubaidi tersebut. Ya. Jadi waqata fi dzalika jama'atu min ulama wal qudah wal fuqaha wal ashraf wal amatil wal mu'addilin was salihin. Jadi berbagai tokoh, ya, diundang untuk menjadi saksi tentang kebatilan pengakuan kebohongan publik yang dilakukan oleh Hakim Al-Ubaidi Al-Fatimiyah yang mereka mengaku sebagai keturunan dari Al-Ubaid. Taib. Semuanya sepakat bahwa An-Najim di Mesir, yaitu pemimpin, yaitu Mansur Ibn Nizar Al-Mulaqab Al-Hakim, ya, yaitu adalah anak dari Ma'adi bin Ismail bin Abdurrahman bin Said. Ini disebutkan ketika dia pindah ke Maghrib, dia bernama Usama bin Ubaidillah. Kemudian dia bergelar dengan Al-Mahdi. Ya. Wa man taqa min salafi min al-ajnas wal arjas. Ini disebutkan di sini mereka adalah pertama-tama adalah adiyatul khawarij. La nasabalahum fi waladin Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah orang-orang pada awal mengaku sebagai kelompok khawarij dan tidak ada hubungan garis keturunan sedikit pun antara mereka atau bagi mereka dengan keturunan Ali bin Abi Thalib. Ya. Bahkan wala ta'laquna minhu bisababin. Tidak ada hubungan apa-apa sama sekali dengan keturunan Ali bin Abi Thalib. Wa anu munazzahun an batilin, bahwa Ali bin Abi Thalib lebih lepas diri dari segala kebatilan mereka. Wa alladhi da'ahu minal intisab ilahi batil wa zawrun. Bahwa pengakuan mereka menisbahkan diri mereka keturunan Ali bin Abi Thalib adalah sebuah kebohongan dan kedustaan. Ya. Wa anum la ya'lamuna ahadan min ahli buyut at-talibin tawaqqafa an itlaqil qawl fi haul al-khawarij annahum ad'iya. Wa kana hadzal inkar li batilihim sya'i'an fi haramaini. Munculnya pengingkar ini karena banyaknya mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran di Haramain, itu di Makkah dan Madinah, yang menyebabkan para ulama mengambil sikap demikian. Ya. Kemudian telah kita sebutkan tadi tentang berbagai di antara paham Al-Hakimi, Hakim Mesir Fatimiyah ini. Mereka mencela para nabi, mencela para sahabat, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, segala macam, berbagai macam hal yang mereka lakukan. Ya. Kemudian Ibnu Katsir mengomentari di sini, wa mimma yadullu ala annahu la adiya, bahwa hal dari antara bukti bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mengaku keturunan, ya, Ali bin Thalib, sebenarnya disebutkan para ulama adalah annahum la nasaba lahum ila Ali wala ila Fatimah kama yazumun. Mereka tidak punya hubungan keturunan sedikit pun kepada Ali dan tidak pula kepada Fatimah sebagaimana pengakuan mereka. Kemudian qaulu Ubaidillah bin Umar lil Husain ibn Ali hina arada dukhul Iraq. Di sini sebutkan yaitu perkataan Abdullah bin Umar kepada Husain bin Ali ketika dia pergi ke Irak. Wa dzalika an kutub awami ahli Kufah ilai bi bai'ah. Kisahnya adalah di mana, ya, disebutkan sini panjang ceritanya Ibnu Katsir. Awalnya Husain ketika mau diundang oleh rakyat Kufah untuk menjadi khalifah saat pemerintahan Muawiyah, di mana Ibnu Umar mencegah Husain bin Ali untuk pergi ke Kufah. La tatab ilaihim fa inni akhafu alayka an tuqtal. Ini nasihat Umar kepada Husain sebelumnya, jangan engkau pergi kepada mereka, maksudnya kepada panggilan rakyat Kufah, tawaran rakyat Kufah tersebut, karena aku takut engkau akan terbunuh di sana. Wa inna jaddaka qad khayra baina dunya wal akhirah faqtara akhirah ala dunya. Kemudian disebutkan sungguhnya kakekmu, ya, diberi pilihan antara dunia dan akhirat, dan kakekmu lebih memilih tentang akhirat, ya. Wa anta bid'atun minhu, dan engkau adalah bagian darinya. Wa inna wallahi la yanulu la anta wala ahadun min ahli baitik. Ya. Fa hadzal kalam asan sahih mutawajjih
معقول من هذا الصحابي الجليل يقضي أنه لا يلي خلاف أحد من أهل البيت إلا محمد bin Abdullah al-Mahdi alladhi yakunu fi akhir zaman. Jadi akhir dari yang berkuasa dari Al-Bait adalah Al-Husain ini, ya, Al-Husain bin Ali. Yang disebutkan Ibnu Katsir di sini. Nanti di akhir zaman baru akan datang Mahdi al-Muntazar, yaitu sebut dengan Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Kemudian, ya, disebutkan kama sayati bayanu anna fasala fi hadis malahim anna haula qad malaku diyar Mesir muddat tawilah. Jadi Bani Fatimiyah ini telah berkuasa di Mesir dalam masa yang cukup panjang. Padahal dzalika dilalatan qawiyah dhahira annahum laisu min ahli baitin nubuwah, bahwa mereka bukanlah bagian dari keturunan Al-Bait, keturunan keluarga Nabi. Kama nassa alaihi sadatul fuqaha wasyuhud wal fuqaha wal kubara. Sebenarnya telah bersaksi atas demikian para ulama, para qadhi, ya, para tokoh-tokoh, para kabilah-kabilah. Kemudian hal itulah membuat Qadhi Al-Baqillani menulis sebuah kitab, ya, untuk membantah mereka, yaitu Kashful Asrar wa Hatkal Astar. Judul kitab dari seorang ulama Baqillani ini menulis tentang membuka hakikat tabir keturunan dari khalifah kekuasaan Fatimiyah yang ada di Mesir tersebut. Di sana Al-Baqillani membuka berbagai hal-hal yang tersembunyi di dalam pemerintahan Fatimiyah yang ada di Mesir tersebut. Kemudian disebutkan di sini wa kana yaqulu fi ibaratihi, di mana Baqillani menyebutkan haula'i qaumun yadhiruna rafada wa yubtinuna al-kufra al-mahdha. Baqillani menyebutkan mereka secara zahir menampilkan mazhab sebagai seorang berpaham Rafidah, tapi dan mereka menyimpan keyakinan yang kufur, kata Al-Baqillani. Taib. Ini tentang tanggapan para ulama ketika telah semakin kuatnya kekuasaan Bani Fatimiyah yang ada di Mesir. Akhirnya dijelaskan oleh para ulama yang di Baghdad bahwa kekuasaan Al-Qadbillah tentang hakikat keturunan mereka, supaya manusia tidak tertipu, karena banyak orang terpengaruh dengan pengakuan mereka tersebut, sehingga mereka meyakini kebenaran yang dipaham, yang dibawa oleh kerajaan atau kekuasaan Fatimiyah yang ada di Mesir saat itu. Akhirnya para ulama mengambil sikap menjelaskan, mengupas tentang hakikat keturunan mereka dan juga keyakinan mereka. Baik. Demikian pembahasan yang dapat kita bahas, karena masih banyak sebetulnya pembahasan-pembahasan lain, tetapi ke waktu yang batas kita, yang berkuasa di masa kekuasaan-kekuasaan yang ada di masa pemerintahan Al-Qadir Billah, ada Al-Buwayhiyun, ya, dan juga ada kekuasaan di sana namanya Al-Hamdaniyun, juga kekuasaan As-Samaniyun, ya, kemudian juga Al-Ghazniyun. Ini kekuasaan-kekuasaan yang sudah berusaha melepaskan diri dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kemudian Al-Ubaidiyun, ya, yang kita sebut mereka yang ada di Mesir tersebut, ya, yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian kekuasaan Al-Umayyah yang ada di Andalus, ya, ada di Andalus. Ini berbagai pemerintahan yang ada di masa khalifahan Al-Qadir Billah. Dan kemudian juga di Yaman juga berdiri sebuah kekuasaan, yaitu Daulah Bani Ziyad, ya. Demikian yang dapat kita bahas. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita kembali kepada al-akh yang memandu kita dari Studio 2 Colensi. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan Jumat pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan Allah mudahkan untuk kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu tersebut. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya silahkan bisa Anda langsung masuk di line telepon. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat dari saudara kita Ahmad di Jakarta yang bertanya sebagai berikut. Ustadz mau bertanya, bolehkah kita menjadi pejabat di negara yang tidak berdasarkan syariat Islam? Silakan Ustaz. Baik.
Perlu kita jelaskan dulu tidak berdasarkan syariat Islam apa yang maksud di situ. Jika secara mutlak ya kemudian kita punya peluang untuk memberikan usulan dan dapat memberikan masukan-masukan, tentu tidak bermasalah. Yang penting di sini kita dalam rangka memperbaiki kondisi yang ada. Ya. Tetapi bila hanya kita akan menjalankan hukum-hukum yang memaksa kita untuk melakukan hukum-hukum bertentangan dengan Al-Quran, tentu hal ini jelas tidak boleh. Kecuali kita di dalam sebuah pemerintahan itu ada hukum-hukum yang diadopsi dari ajaran Islam yang dapat menjadikan sebagai landasan untuk membangun umat. Ya, tentu hal ini adalah tidak dilarang oleh para ulama untuk kita mengambil kesempatan untuk memperbaiki kondisi yang ada. Jika kita memang orang yang ahli dalam pemerintahan, tentunya bukan tujuannya mencari dunia untuk berebut kekuasaan, yang pada akhirnya kita juga akan memakai cara-cara yang dipakai oleh orang-orang ahli dunia dalam merebut kekuasaan itu dengan tipu muslihat, membuat kebohongan, manipulasi data sebagai macam. Tentu hal ini jelas tidak. Tapi yang dimaksud ini benar-benar tujuan kita ada peluang, ya, atau kita ditunjuk atau kita diminta untuk menjadi seorang yang pejabat atau dibutuhkan, ya. Dan kita melihat di situ ada hal-hal yang mungkin kita untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran, tentu adalah bagian dari perjuangan dakwah. Karena tercipta sebuah kondisi yang baik tentu berasal dari sebuah kondisi yang sebelumnya tidak baik. Rasulullah SAW dalam berdakwah, beliau juga berdakwah sebagai lapisan ya, di tengah kaum musyrikin, mendatangi tengah kaum musyrikin untuk mendakwahkan Islam. Jadi jika itu sebagai fasilitas yang mungkin untuk membuka jalan mengenalnya orang kepada Islam, taunya orang aturan Islam, tentu hal itu suatu hal yang positif untuk dilakukan. Tapi untuk pertanyaan kondisi tertentu perlu dipelajari apa bentuk jabatan yang akan dia masuki dan bagaimana aturan setelah dia masuk. Tentu ini jawaban sifatnya teliti dan lebih rinci dan tidak bisa dijawab secara umum, ya. Dijawab secara umum. Secara umum jabatan-jabatan sifatnya seperti di bidang kesehatan umpamanya, guru umpamanya, ya. Mungkin jabatan-jabatan yang sangat sensitif yang akan berefek dipertanyakan jika adalah berkenaan dengan penegakan hukum umpamanya, ya. Jadi jika di sana dia hukum-hukum yang tidak berdoman kepada aturan yang atau secara umum menyelisihi aturan Islam, tentu di sini yang dipertanyakan. Tapi sifat-sifat banyak sekali peranan-peranan yang bisa dia dimasuki selama tidak bersentuhan dengan sifatnya hukum-hukum yang tentang dengan hukum Allah dan hukum Rasulullah dan hukum Islam. Jadi banyak profesi-profesi yang mungkin kita juga berperan untuk membantu agama kita dan negara untuk membangunnya dengan cara yang tidak atau dapat minimalisir dari pelanggaran terhadap hukum agama. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kami akan angkat kembali dari pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah pejabat-pejabat di sisi presiden atau pemerintahan seperti Menteri Agama atau MUI dan lain sebagainya ini merupakan representasi dari pemerintah yang harus kita taati atau tidak? Karena saat ini ada ulama yang menjadi pejabat dan mengeluarkan statement-statement yang sekiranya bisa menggoyahkan akidah seorang Islam. Bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Silahkan. Sikap Ahlussunnah terhadap pejabat, terhadap penguasa jelas, ya. Mereka secara umum ulama Ahlussunnah mewajibkan kita taat dalam hal yang ma'ruf. Kan memang Rasulullah SAW menyebutkan innama ta'atu fil ma'ruf la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan di sisi yang ma'ruf. Ma'ruf sini adalah ma'ruf secara din, secara agama, ya, dan tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama statement peraturan-peraturan yang dilahirkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kita wajib mendukung dan menjalankannya, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Contoh peraturan-peraturan berkenaan dengan keselamatan berlalu lintas, ya, ataupun kesehatan, ya. Nah, apabila ada peraturan-peraturan yang selama ini tidak ada peraturan, yang ada itu adalah statement-statement pribadi, ya, dan itu tidak menjadi bagian dari bentuk hal yang mengharuskan kita. Maka kita harus membedakan antara sebuah peraturan atau statement-statement yang sering muncul dari beberapa pejabat, ya. Nah, kita menganggap itu sebagai pendapat pribadi dia, ya,
yang tidak merupakan sebuah aturan yang kalau sekalipun merupakan sebuah aturan, kita tetap wajib mematuhi sesuai dengan aturan agama kita. Bila menyelisih akidah, tentu kita tidak akan mematuhinya. Jangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan kepada seorang anak, umpamanya wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan begini pula sikap kita kepada penguasa. Jika dia membuat sebuah dalam aturan-aturan yang bertentangan dengan akidah, kita tidak boleh mentaati. Dalam waktu yang sama, kita tetap, bukan berarti kita harus bersikap buruk kepada mereka. Ya wasahib, kita juga bertingkah laku yang baik, tetap menggunakan bahasa yang baik, ya, dan juga tetap menyelaksanakan peraturan-peraturan yang lain yang tidak bertentangan berseberangan dengan akidah kita. Kan peraturan itu ada yang sifatnya ya hanya sekedar untuk memberikan kemudahan, ya, dan tidak bertentangan dengan agama kita, baik hubungan kesehatan, keselamatan lalu lintas, dan berbagai perkara-perkara lainnya, ya, maka wajib kita taati walaupun tidak diperintahkan dalam agama kita, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bila bertentangan dengan ajaran agama, siapapun yang berkata, bahkan orang tua kita sendiri, kita tidak boleh taat kepada orang tua kita. Itu kepada orang tua kita tidak boleh taat. Fala tuti'huma, tidak boleh taat. Itu orang tua kita itu. Yang kita wajib juga taat, ya. Tapi bukan berarti tidak ketaatan kita itu membuat kita juga membangkang dalam perintah-perintah yang sesuai dengan aturan agama. Dan demikian siapapun, bahkan bukan penguasa saja, seorang ustadz, seorang kiai, seorang apapun saja, ya, pendapat mereka tetap berada di bawah Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Ya, kita tidak boleh fanatik, tidak boleh ta'assub. Ya, taat kepada pemimpin. Ya, ya alladzina amanu atiullaha wa rasuluhu uli amri minkum. Itu para ulama menyebutkan uli amri minkum, termasuk ada yang menafsirkan bukan hanya penguasa tapi juga umara dan ulama, bukan sekedar umara. Jadi semuanya ketaatan kepada pemimpin dan umara dan ulama tadi harus tidak bertentangan dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Oleh sebab itu perintah yang pertama dari taat kepada Allah, perintah kepada Rasul, kemudian kepada para pemimpin tersebut. Ahli tafsir menafsirkan dengan dua pendapat dan menyebutkan adalah penguasa pemimpin dunia ini, ya, para penguasa, para pejabat. Ada yang menyebutkan adalah ulama, termasuk keduanya. Ibnu Katsir dan beberapa ulama yang lain merujikan bahwa mencakup kedua komponen tersebut, yaitu bahwa pemimpin itu ada pemimpin urusan agama dan pemimpin urusan dunia, yaitu umara dan ulama. Ini wajib kita taati dalam perkara selama tidak menyelisihi ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasul. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya. Berikut kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya via telepon. Silahkan, kami tunggu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini di mana? Assalamualaikum. Dengan hamba Allah di Bandung, Pak. Silahkan langsung pertanyaannya, Pak. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Begini, Ustaz. Waktu kemarin saya kan mengikuti UMKM dana bantuan dari Presiden, Ustaz. Halo? Ya, langsung saja, Pak. Pertanyaannya langsung. Ya. Kan dengan caranya seperti ini, Pak. Saya itu kan bukan anggota koperasi, Pak. Kemudian pemilik koperasi ini menyarankan kepada saya untuk mengikuti bansos ini, tapi dengan cara saya menjadi anggota fiktif, anggota yang palsu, Pak. Kemudian saya dikasih formulir dan ternyata qadarullah saya mendapatkan bansos tersebut. Bagaimana hukum orang tersebut, Pak? Begitu saja, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Penipuan seperti itu tidak boleh. Pemerintah telah membentuk sistem dengan tujuan untuk memberikan kepada yang berhak, untuk kepada orang yang memiliki syarat-syaratnya. Jika ada usaha membuat data-data fiktif dan mendapatkan sebuah proyek atau bantuan, itu adalah perbuatan kebohongan dan hasilnya adalah haram, tidak boleh. Ya, karena memang banyak sekarang, ya, seorang koperasi dia ingin mendapat kucuran dana, dia tidak melengkapi data anggota, tidak ada, dia buat pula koperasi fiktif, dia buat anggota fiktif. Ini semuanya perbuatan kebohongan.
Dan ini juga yang menyebabkan banyaknya proyek-proyek ataupun program-program pemerintah yang tidak berhasil karena terjadinya data-data bodong, pemalsuan-pemalsuan, ya. Dan padahal pemerintah telah menentukan koperasi ataupun badan-badan yang mendapat dukungan dana itu harus memiliki syarat-syarat tertentu. Akhirnya mereka demi mendapatkan bantuan karena mereka memasukkan data. Dan ini tidak boleh kita lakukan. Ini adalah bagian dari bekerja sama dalam berbuat dosa, ya. Kata Allah SWT menyebutkan wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh bekerja sama. Ini bekerja sama dalam berbuat kebohongan dan itu adalah perbuatan yang salah dan harus ditinggalkan dan bertobat dari perbuatan tersebut. Dan ini juga kita katakan sebetulnya yang rusak itu bukan hanya kekuasaan yang ada tapi juga masyarakat sendiri pun melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat penipuan-penipuan semacam demikian ini. Maka kita nasihatkan, kalau kita memang bukan orang yang berhak untuk menerima bantuan atau mendapatkan proyek kucuran dana, ya kita tidak berhak untuk berupaya mengambil hal itu. Ya, tidak perlu membuat data-data kepalsuan, memalsukan berbagai data ataupun data fiktif, ini tidak boleh. Ya, maka hal seperti ini jangan sampai terjadi di masyarakat. Ya, berikan dan ikuti aturan yang ada. Ya. Karena perbuatan-perbuatan inilah banyaknya terjadi penyimpangan anggaran, ya, dan tidak tercapainya tujuan dan yang diinginkan oleh pemerintah, ya, sehingga standar kualitas semuanya tidak tercapai akibat dari penyimpangan, pemalsuan data dan juga memberikan data fiktif seperti itu. Banyak di dalam urusan-urusan administrasi seperti ini, penipuan dalam proyek, penipuan dalam memberikan data. Ini yang membuatnya gagalnya banyak proyek-proyek negara karena pelaksananya pun dilakukan dengan cara yang tipu-tipuan, ya, atau fiktif-fiktifan yang semacamnya. Maka dari itu hindarilah perbuatan tersebut dan jangan mau bekerja sama dalam bentuk apapun jika di situ terdapat nilai-nilai kebohongan, ya, kepalsuan data dan sebagainya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Masih layanan telepon. Halo? Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Bapak Harmanuddin di Tanjung Inim, Sumatera Selatan. Silakan langsung Pak pertanyaannya ya. Ini Pak Ustadz, mungkin di luar tema, tapi tidak apa Pak Ustadz. Silakan. Ya. Ini hadis apa Al-Qur'an? Saya kurang ilmu Pak Ustaz. Lafaznya seperti ini. Allahumma tim alaina husnil khotimah wala tahtim alaina bisu'il khotimah. Ini hadis apa Al-Qur'an Pak Ustaz? Saya mohon penjelasannya. Iya. Ya. Satu lagi Pak Ustaz yang bertanya Ustaz. Ini apa hadis apa Al-Qur'an juga ini? Cukup Pak ya, cukup satu saja. Ya. Terima kasih atas pertanyaan Pak ya. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak dari Muara Enim atau Tanjung Enim, ya, Sumatera Selatan. Pertanyaan beliau ini bertanya apakah yang doa yang beliau ucapkan tadi itu dapat di Al-Quran atau hadis. Setahu saya itu adalah doa saja, ungkapan dari para ulama dalam berdoa. Ya, tidak hadis juga tidak Al-Quran. Ya. Jadi memohon kepada Allah agar diberi husnul khotimah kepada Allah ketika diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tutuplah usiaku dengan tutupan yang baik, husnul khotimah. Ya. Wala tatim alaina, jangan engkau tutup usiaku dengan su'ul khotimah. Itu doa. Ya, tidak bagian dari Al-Qur'an juga tidak bagian dari hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz, kami ambilkan dari pesan singkat, ada yang telah masuk dari Abu Abdillah di Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ketika kita berada di dalam sebuah instansi pemerintahan dan kita mengetahui ada kebusukan atau kecurangan dari pimpinan yang ingin berencana melakukan korupsi, melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi kita takut untuk bersuara, untuk melaporkan dan sebagainya. Sikap apa yang terbaik yang harus dilakukan? Silakan Ustaz.
Taib. Hal ini jika kita memiliki bukti-bukti maka kita tidak perlu takut untuk menyuarakan kebenaran. Inilah menyebabkan banyaknya terjadinya kejahatan di negara kita karena orang yang melihat takut untuk melaporkan. Ya, ada segannya, ada takut kehilangan jabatan dan atau kedudukan segala macamnya. Dan tentu pemerintah juga mestinya juga memberikan pelindungan kepada saksi, kepada yang membantu memberikan keterangan-keterangan kepada orang-orang yang mencoba melakukan kejahatan administrasi dan keuangan di dalam urusan negara. Jadi ini yang juga perlu mendapatkan dukungan, ya. Maka penumpasan korupsi di negara kita ini perlu dinikahkan juga tentang pelindungan terhadap saksi atau pelapor, ya. Agar orang-orang berani melaporkan, ya, berani melaporkan data-data yang dia dapat untuk pengusutan lebih lanjut tentunya dalam asas praduga tentunya. Bagi kita yang memang memiliki bukti, maka kita tidak boleh diam. Kita harus melaporkan kepada pihak yang berwajib, kepada pihak yang berwenang untuk menanggapi persoalan tersebut atau menyelesaikan persoalan tersebut. Kita tidak boleh diam jika terjadi hal-hal tersebut, ya. Terutama tentu kita memiliki bukti, bukan asas asas tuduh saja. Perlu diadakan pembuktian, jangan tergesa-gesa dalam mengambil sebuah tuduhan atau keputusan. Tetapi intinya, jika dimanapun kita bekerja, kita perlu memiliki sikap berani untuk menyuarakan kebenaran. Disinilah juga sekarang ini merajalelanya kebatilan, kemungkaran, dan berbagai macam bentuk kejahatan, baik dari instansi negara maupun swasta, adanya ketidakberanian orang untuk mengungkapkan sebuah fakta kebenaran itu. Nah, ini yang banyak menyebabkan kebenaran-kebenaran itu tidak terungkap dengan baik. Jadi tidak perlu takut. Apa yang perlu ditakutkan? Seandainya pun terjadi pemecatan dan rezeki kita tidak akan pernah berkurang dari hal itu. Nah, inilah sebetulnya seorang beriman, ya, dia yakin bahwa ketika dia melakukan sebuah hal yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan memelihara orang-orang yang berjalan di atas kebenaran tersebut. Ya, mungkin saja Allah akan mengganti dengan kedudukan yang lebih baik, dengan posisi yang lebih dari rezeki yang berkah dari apa yang dia dapatkan sekarang ini. Maka oleh sebab itu hendaknya setiap orang-orang yang melihat kemungkaran jangan sampai diam. Karena kalau diam, inilah menyebabkan semakin pelaku kejahatan semakin merajalela. Ya, bahkan mereka kalau ketahuan bahkan mungkin berani mengancam, kamu melaporkan saya bunuh, dan kita harus tidak perlu gentar dengan pelaku kebatilan itu. Ya, sesungguhnya mereka itu hanyalah kuat dari sisi penampilan, dan sebetulnya kebenaran itu lebih kuat dari kebatilan itu. Maka jangan sampai kita pengecut para penegak kebenaran ini untuk menegakkan kebenaran. Jadi ini kalau seandainya setiap orang bersikap diam melihat kemungkaran, kebatilan yang ada, tentu kebatilan dan kemungkaran itu akan menjadi suatu yang biasa dan menjadi hal yang merajalela dalam kehidupan kita. Akhirnya akan merusak berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, sebagai pegawai, sebagai teman, sebagai apapun saja, bahkan sebagai anak sekalipun melihat orang tua yang melakukan sebuah kejahatan, maka dia wajib, ya, melaporkan. Jika kejahatan itu merugikan orang lain, bangsa dan negara, dia melaporkan kepada pihak yang berwajib, pada pihak yang berwenang untuk menindak dan menghentikan kemungkaran tersebut serta perbuatan kebatilan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas waktu yang diluangkan guna menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nampaknya pertemuan kita terbatas oleh waktu di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadol ya Ustadz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas kehadiran antum semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan kepada kita untuk mempelajari agama ini serta mengamalkannya. Cuma kita merasakan untuk menegakkan kebenaran, untuk mempelajari kebenaran, mendapat tantangan-tantangan cukup berat. Maka dari tantangan yang berat itulah tersembunyi pahala yang sangat besar bagi kita yang mau berjuang untuk menegakkan kebenaran dan pelajarinya dan memperjuangkannya. Maka jangan pernah gentar
Jangan pernah malas, jangan pernah takut untuk mempelajari, mengamal dan menegakkan kebenaran. Karena Allah SWT pasti akan menolong, membela setiap orang yang membela agamanya. Intan surullah yang surkum istabi aqdamkum. Jika kalian benar-benar membela agama Allah, menolong Allah, Allah pasti akan membela kalian. Ya, tidak perlu ragu dan tidak perlu merasa lemah semangat dengan banyak kebatilan, karena satu kebenaran dapat merobohkan sekian ratus kebatilan. Jadi jangan pernah merasa kecil kita dengan kebenaran, ya, karena kebenaran itu jauh lebih besar dari segala kebatilan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih dan mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi ini hal-hal yang kurang berkenan, kurang memuaskan. Terima kasih juga para teman-teman yang telah bekerja di studio 2 Silensi dan juga studio mini Studio Imam Syafi'i. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.